Shishupala ada di dalam pertemuan itu melontarkan ratusan hinaan kepada semua orang yang hadir. Di jari telunjuk kanan Krishna, cakra Sudarshana mulai berputar. Cakra itu berputar dengan kecepatan yang luar biasa. Pada saat itu, Shishupala menoleh ke arah Krishna dan berkata, "Dan kamu, Krishna, orang-orang ini tidak punya akal sehat, tidak apa-apa. Tetapi ketika ditawari kehormatan untuk menerima Agra Tambulam, tanpa malu-malu kamu mengulurkan tanganmu seperti seorang pengemis, tanpa memeriksa apakah kamu pantas menerimanya. Apakah Anda pernah melihat apakah hidup Anda berharga?" Detik berikutnya setelah Shishupala menyelesaikan hinaannya, Krishna melemparkan cakra Sudarshana langsung ke arahnya. Cakra tersebut menembus leher Shishupala dan kepalanya yang didorong oleh kecepatan cakra tersebut terbang keluar dari tempat pertemuan. Untuk sesaat, semua orang yang hadir di pertemuan itu tertegun. Kemudian, sebuah senyuman halus yang tak terbaca terbentuk di wajah mereka. Dharmaraja mempersembahkan Agra Tambulam kepada Krishna. Sementara itu, Duryodhana merasa sedih di dalam hatinya. Dia membunuhnya tepat ketika saya berpikir bahwa saya telah mendapatkan kekuatan baru. Raja Suya Yagam berakhir dengan sukses. Dharmaraja meminta semua orang untuk tinggal selama 4 hari lagi sebelum pergi. Pada saat itu, para pengunjung yang telah datang ke Indraprastha semuanya mengagumi benteng megah yang dibangun di luar. Salah satu pelayan Duryodhana mendekat dan berkata, "Tuanku, seorang asura bernama Mayasura telah membangun sebuah benteng yang sangat indah untuk para Pandawa. Dimanapun Anda melihat, ada keajaiban dan keajaiban, seolah-olah apa yang ada tidak ada, dan apa yang tidak ada tampak ada. Anda pasti akan terkagum-kagum di setiap langkahnya. Tidak ada yang seperti ini dimanapun dalam sejarah. Anda harus melihatnya sendiri, tuanku." Duryodhana menjawab, "Mengapa saya harus pergi dan melihat kehebatan orang lain? Apakah Anda mengatakan bahwa Pandawa sangat mengagumkan? Saya tidak akan pergi." Tetapi Shakuni turun tangan. "Duryodhana, ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk mengetahui seberapa kuat pasukan mereka, seberapa besar kekayaan mereka. Kita tidak punya pilihan lain selain pergi." Jadi Duryodhana dan Shakuni berangkat ke Indraprastha. Pertama, mereka mengamati jumlah pasukan. Setelah melihat pasukan yang tampaknya tak ada habisnya, prajurit, kuda, kereta, gajah, gudang senjata, Duryodhana menyadari bahwa tidak ada kerajaan di dunia ini, betapapun hebatnya, yang dapat mengalahkan Pandawa dalam peperangan saat ini. Ketika Pandawa melakukan Raja Suyayagam, mereka telah menaklukkan banyak kerajaan dan membawa setengah pasukan dari kerajaan-kerajaan tersebut ke Indraprastha. Bersatu, pasukan ini telah menjadi kekuatan militer yang sangat besar. Pada saat itu juga, Duryodhana memutuskan, kita tidak bisa mengalahkan mereka secara adil atau adil dalam pertempuran. Selanjutnya, ia ingin melihat seberapa banyak harta yang dimiliki oleh para Pandawa. Ketika mereka membuka pintu gerbang perbendaharaan, mereka melihat tumpukan emas, berlian, koin, perhiasan yang bertumpuk-tumpuk seperti gunung. Semua kekayaan dari kerajaan-kerajaan yang mereka taklukkan, ditambah dengan hadiah-hadiah yang diberikan oleh berbagai penguasa, terkumpul di satu tempat. Duryodhana merasa bahwa bahkan jika seseorang mengumpulkan semua kekayaan di seluruh dunia dan menaruhnya di satu tempat, itu tidak akan menyamai apa yang ada di Indraprastha. Bagaimana kita bisa menaklukkan mereka sekarang? Tidak dengan kekayaan, tidak dengan perang. Lalu bagaimana? Dia merenung. Akhirnya, Duryodhana dan Shakuni pergi untuk melihat benteng yang dibangun Mayasura yang terkenal dengan ilusi magisnya. Banyak raja-raja lain yang juga datang dalam kelompok besar untuk menyaksikan istana yang luar biasa ini. Beberapa dari mereka memiliki pemandu wisata yang menjelaskan semua keajaiban yang ada. Mendengar keajaiban-keajaiban ini, raja-raja yang berkunjung sangat takjub dan memuji sambil berseru, "Aha! Oho!" Tidak tahan mendengar semua pujian ini, Duryodhana menyelinap pergi dari kerumunan dan memasuki sebuah ruangan samping sendirian. Ruangan itu sangat indah, seolah-olah mendefinisikan arti keindahan. Di satu sisi, tampak ikan-ikan melayang di udara. Di sebelah dinding terdapat sebuah akuarium kristal. Mungkin pertama kalinya dalam sejarah kita mendengar hal semacam itu menghadap ke sebuah kolam kecil berisi teratai dan ikan. Duryodhana mencoba menyentuh airnya, tetapi itu tidak nyata. Bingung, ia menyadari bahwa itu hanyalah ilusi yang disebabkan oleh bagaimana sinar matahari memantul dari berbagai permata berlian, batu mata kucing, batu rubi, zamrud, dan navaratna yang disusun pada sudut yang berbeda di dinding, kolom, dan lantai. Pantulannya di tanah membuatnya tampak seperti genangan air. Bahkan Duryodhana pun tidak bisa tidak mengagumi istana ini.
Teman-teman, percayakah Anda bahwa dengan membaca satu cerita yang sangat menarik dapat membuat Anda melupakan masalah-masalah duniawi untuk sementara waktu? Bahwa hanya dengan membacakannya kepada anak-anak, Anda dapat memberikan semua nilai yang mereka butuhkan dalam hidup? Bahwa untuk setiap masalah yang Anda hadapi atau mungkin akan Anda hadapi di masa depan, hanya dengan membaca satu cerita dapat memberikan Anda solusi? Ya, itu mungkin. Hanya dengan kisah epik terbesar yang pernah diceritakan dalam sejarah manusia, Mahabharata. Kisah ini 100 kali lebih megah daripada filem blockbuster manapun. Ini adalah sebuah tantangan. Mahabharata yang lengkap ditulis dengan kata-kata Vikramaditya tersedia dalam 2 jilid, baik dalam format cetak maupun e-book di Amazon dan 43 toko online lainnya. Buku ini tersedia di seluruh dunia dalam 54 bahasa. Saya telah menyertakan tautannya dalam deskripsi video ini. Segera pesan, karena ini bukan hanya sebuah buku, ini adalah perpustakaan kebijaksanaan untuk hidup Anda. Saya belum pernah melihat sesuatu yang begitu mengagumkan, pikir Duryodhana, penuh kekaguman dan kegembiraan. Di luar ruangan itu ada pintu lain yang diberi label Maya Mandiram, Aula Ilusi. Banyak yang beranggapan bahwa di dalam ruangan itu, apa yang ada akan terlihat seperti tidak ada, dan apa yang tidak ada akan terlihat nyata. Namun, esensi dari ruangan itu adalah bahwa ruangan itu menunjukkan refleksi dari kegembiraan dan ketakutan seseorang. Apapun diri Anda, apapun yang Anda takuti, apapun yang membuat Anda bahagia, mungkin muncul di sana, mungkin nyata, atau mungkin juga tidak. Itulah sebabnya mengapa ruangan itu disebut Aula Ilusi. Duryodhana melangkah masuk. Segalanya terasa aneh dan luar biasa kemanapun ia melihat. Ia melihat cermin, di dinding, di langit-langit, di lantai. Ketika ia berjalan lebih jauh, ia melihat genangan air yang lain. Percaya bahwa itu hanyalah ilusi seperti di ruangan sebelumnya. Dia meletakkan kakinya di dalamnya hanya untuk menemukan bahwa itu benar-benar air. Dia jatuh ke dalamnya dengan gada dan semuanya membasahi pakaiannya. Oh tidak, saya terjatuh ke dalam air. Saya harap tidak ada yang melihat saya, pikirnya, sambil melihat sekeliling dengan gugup. Tidak ada seorang pun yang terlihat, namun tiba-tiba dia mendengar suara tawa keras. Jelas suara seorang wanita. Siapa di sana? Siapa yang tertawa? Teriaknya. Melirik ke atas, ia melihat Draupadi berdiri di atas balkon, tertawa terbahak-bahak. Hentikan tawamu, aku adalah Raja Hastinapura. Kau berani menertawakanku? Sungguh sombong. Duryodhana berteriak. Draupadi hanya tertawa lebih keras. Pada saat itu, Duryodhana menyadari bahwa alasan mengapa Pandawa yang tadinya berada di ambang kehancuran telah bangkit kembali ke dalam kemegahan adalah karena kedatangan Draupadi dalam kehidupan mereka. Sejak Arjuna menikahi Draupadi, nasib mereka telah berubah. Duryodhana sekarang memutuskan, target saya bukanlah Pandawa, tetapi Draupadi. Pada hari saya menghancurkannya, secara mental dan fisik, pada hari itu saya akan benar-benar menaklukkan Pandawa. Saat ia memikirkan hal ini, bayangan Bhima muncul di cermin yang lain. Duryodhana, maukah kami kirimkan pakaian kerajaan yang baru dari kerajaan kami? Bhima menggoda, mengejeknya dengan tawa. Tidak tahan dengan penghinaan ini lebih lama lagi, Duryodhana meninggalkan istana ajaib itu tanpa sepatah kata pun dan kembali ke Hastinapura. Dia mengunci diri di kamar pribadinya. Baik Shakuni, Dhritarashtra maupun Gandhari tidak dapat membujuknya untuk membuka pintu. Dari dalam, Duryodhana berteriak, "Saya tamat, saya telah kalah dalam segala hal. Saya tidak bisa mengalahkan mereka dengan kekayaan atau perang lagi. Mereka telah naik ke tingkat yang melampaui imajinasi saya. Hari ini, saya melihat apa yang tidak pernah ingin saya lihat. Saya tidak akan menunjukkan wajah saya kepada siapapun. Saya tidak ingin berbicara dengan siapapun. Jangan ganggu saya." Mengabaikan permintaan semua orang termasuk Shakuni, ia menolak untuk muncul. Akhirnya Shakuni pergi, memutuskan untuk berbicara dengannya di waktu yang lebih tepat. Duryodhana memutuskan untuk tidak akan pernah keluar lagi. Sementara itu, di Indraprastha, semua orang tetap bergembira dan tanpa beban. Teman-teman, konten episode berikutnya akan berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi. Jangan sampai ketinggalan, kita akan bertemu lagi Sabtu depan di waktu yang sama. Pesanlah buku-buku Mahabharata saya sekarang juga. Saya telah memposting tautan dalam deskripsi video ini. Jika Anda belum berlangganan saluran saya, silakan berlangganan sekarang juga. Sampai jumpa, jaga diri Anda. Sampai jumpa.